Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Fakta Islam TV, berita super viral saat ini di jagat media sosial soal anak kandung Ustadzah Mama Dede murtad dari Islam masuk Kristen. Naudzubillah. Di sini saya akan bongkar faktanya secara update hingga detik ini apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, bismillah, silakan dukung kami pejuang anti pemurtadan dan penyesatan dengan cara subscribe, klik tanda loncengnya, like, share, dan komentar yang cerdas dan beradab di kolom komentar. Sahabat Fakta Islam TV, kemarin menggema di seantero jagat Nusantara soal berita yang menarasikan bahwa Ustadzah kondang yang biasa tampil di Indosiar, yang sudah bertahun-tahun dikontrak talkshow di Indosiar, diisukan punya putri yang bernama Alia Teresia, murtad dari agama Islam masuk Kristen. Dan alasannya pun ternyata sangat simpel. Itu gegara membaca Alkitab punya temannya yang tertinggal di kosnya. Dalam narasi itu pula, katanya murtad dari tahun 2004. Pernah ke rumah orang tuanya, yaitu di rumah Mama Dede saat Idul Fitri, tapi diusir dan diperlakukan kasar, dan seterusnya. Nah, berita itu bermula disebarkan oleh akun TikTok dengan narasi yang luar biasa, lalu kemudian jadi berita besar di media resmi di negeri ini. Nah, jadilah viral. Nah, kemudian menjadi perbincangan publik, terutama di media sosial. Dan sudah pasti berita ini jadi gorengan paling renyah para pegiat sosial, terutama YouTuber. Wabil khusus lagi YouTuber Oten, karena mendapat pasokan berita supernya untuk digoreng sampai gosong dengan cara memberikan narasi-narasi yang dibumbui sedemikian rupa, lalu disajikan di publik dan disambar oleh netizen. Nah, iyalah anak Ustadz kondang gitu loh ya, anak tokoh agama Islam, anak yang sangat dikenal orang tuanya, keulamaannya, ya, terus murtad, keluar dari agama Islam dan masuk Kristen. Ini tentu bukan perkara biasa, dan gemanya tentu luar biasa. Bahkan ada beberapa oknum Oten, bahkan ada yang Muslim juga sih, langsung mengaitkan talkshow Mama Dedeh di Indosiar yang bertema anakku pindah agama demi cinta itu, dianggap itu cocok dengan isu yang sedang berkembang, sedang viral saat ini. Nah, tentu seperti biasa ya, kawanan Oten pasti bersuka cita dong ya, dapat amunisi baru ya, anak ustadzah gitu loh ya, menerima Yesus sebagai Tuhan. Tentu bagi mereka ini kabar sukacita yang luar biasa, terutama di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini ya. Terus netizen Muslim pun tentu nggak mau kalah dalam berkomentar. Umumnya itu mendoakan semoga keluarga Mama Dede sabar atas ujian luar biasa ini ya. Keluarganya murtad gitu loh. Ada juga yang mengatakan pantas saja diusir, murtad gitu loh ya. Nah, jadi dianggap nggak pantas ada di keluarga. Maka di sini saya akan sajikan fakta-fakta yang benar-benar fakta. Apa yang terjadi terkait berita murtadnya putri Ustadzah kondang Mama Dede yang tersiar viral di publik. Mari kita pelajari, kita ungkapkan faktanya satu persatu. Fakta pertama dari penelusuran berbagai sumber yang menyebarkan berita ini pertama kali adalah unggahan narasi video sebuah akun TikTok Abah Tukang Gosip, dan di akun Instagram juga dengan akun viral62.com. Nah, yang tampil hanya foto lalu dinarasikan dengan caption atau audio yang jadi bukan kesaksian secara live, jadi hanya foto kemudian diberi caption kemudian dibumbui audio sebagai narasi. Jadi ini bukan kesaksian secara live. Nah, di situ dia menarasikan seperti ini. Pendakwa Mama Dedeh, Alia Teresia Syarifuddin membuat heboh publik usai mengambil keputusan pindah agama dari Islam ke Kristen. Yuk kita intip faktanya. Perjalanan Alia pindah agama terungkap ke publik lewat sebuah video pribadi tersebut. Alia mengungkapkan
mengungkapkan kisahnya dulu meninggalkan Islam pada tahun 2004. Anak pendakwa Mamah Dede itu mengaku melewati banyak hal tak terduga atas keputusan berpindah keyakinan tersebut. Kisah yang disampaikan Alia pun langsung menjadi sorotan dan viral di media sosial. Nah, dari potongan narasi ini, saya menganalisis bahwa berita ini tidak sesuai fakta. Kenapa? Karena faktanya selama ini tidak pernah ada berita heboh di publik ya, atau viral di media sosial soal murtadnya anak Mama Dede. Justru akun ini yang pertama kali bikin heboh dan saat ini, jadi bukan sebelumnya. Nah, andai secara fakta anak Mama Dede itu murtad dari sekian tahun yang lalu, apalagi disebutkan di tahun 2004. Nah, so pasti udah heboh dari dulu, nggak perlu sekarang ya. Nyatanya tidak ya. Berarti narasi bahwa heboh dan viral di media sosial soal kesaksian anak Mama Dede murtad yang dinarasikan oleh si pengunggah berita ini secara fakta tidak pernah terjadi. Yang fakta adalah viral karena disiarkan oleh si akun TikTok itu sendiri pertama kali alias penyebar pertama. Jadi dulunya tidak pernah. Maka secara narasi itu tidak sesuai fakta. Terus yang kedua, dalam narasi disebutkan bahwa nama anak Mama Dede yang murtad itu adalah Alia Teresia. Secara fakta, dari namanya saja sudah tidak ada tanda-tanda dia seorang muslimah. Apalagi anak seorang ustadzah yang mengerti soal pemberian nama terhadap anak. Nama Teresia bukannya nama yang lazim di kalangan muslim, apalagi nama anak dari seorang ulama. Ini juga yang jadi sorotan netizen. Masa iya ada Mama Dede punya anak diberi nama Alia Teresia gitu loh ya. Yang notabene-nya nama tersebut sangat tidak lazim di kalangan muslim. Nama itu biasanya ditemukan di nama dari kalangan Kristiani, bukan dari kalangan muslim. Ya. Terus fakta yang ketiga, konten video itu langsung jadi trending di kanal-kanal YouTuber Kristen yang memang sudah menjadi kelaziman. Mereka tak peduli itu fakta atau hoax, yang penting siarkan dulu dengan bumbu-bumbu yang atau narasi yang spektakuler biar banyak penonton, banyak yang percaya, banyak menanggapi, banyak bersemangat ya bahwa ada anak ustazah loh ya, yang anak ustazah kondang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, menerima Kristus. Mereka bersuka cita, itu bisa dilihat dari judul dan komentar-komentar yang mereka sampaikan. Ya termasuk dapat fulus lah ya, dapat fulus banyak bagi YouTuber-YouTuber karena channelnya jadi trending. Nah, mereka nampak seperti membuat keputusan sendiri, keyakinan sendiri bahwa berita itu memang sesuai fakta dan layak untuk dikabarkan kepada dunia. Ada anak ulama yang tercerahkan meninggalkan agama Islam memilih Kristus. Haleluya katanya begitu ya. Begitulah kira-kira euforianya. Tentu bagi saya sulit membayangkan jika ini benar-benar berita hoax, berita palsu, berita yang diada-adakan, hanya melakukan penipuan ke publik, akun TikTok hanya menyiarkan, hanya bikin sensasi, menipu publik. Tentu dapat dibayangkan betapa malunya pegiat media sosial, YouTuber-YouTuber Kristen yang secara fakta ikut mendukung penyebaran berita hoax. Malah ikut mengiklankan hoax itu sendiri, makin tersebar luas dengan narasi yang seolah-olah fakta, padahal hoax. Nah, kita tunggu apakah ini benar-benar fakta atau benar-benar hoax ya. Sedangkan dari kalangan muslim tentu akan menertawakan kelakuan Oten yang sangat suka menyebarkan tipu-tipu demi mengenalkan agamanya. Jadi, memperkenalkan agama dengan cara menipu, itu yang menjadi kesimpulan muslim. Nah, fakta keempat, keluarga Mama Dede telah melakukan klarifikasi menanggapi berita yang viral soal narasi seorang wanita bernama Alia Teresia mengaku anak kandung Mama Dede dan murtad pindah agama dari Islam ke Kristen. Seperti yang disiarkan oleh media online Insert Live pada Selasa 4 April 2023,
bahwa video viral tersebut membuat keluarga Mama Dede angkat bicara melalui putrinya yang bernama Mia. Mia membantah soal pengakuan Alia yang menyebut dirinya anak dari Mama Dede. Ia juga menjelaskan bahwa Mama Dede hanya memiliki 4 anak yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Mia mengatakan, "Kami nggak kenal." Iya, hoax. Boleh dicek anak perempuan Mama. Aku saja yang lainnya cowok. Kata Mia seperti yang dikutip dari detik.com. Detikcom maksud kami. Selain membahas silsilah keluarga, Mia juga membongkar reaksi Mama Dede saat pengakuan Alia viral di publik. Mama senyum saja, soalnya Mama juga nggak main medsos dan nggak kenal juga dengan Alia, imbuhnya. Nggak minta pertanggungjawaban Alia. Nggak tahu juga apa benar dia yang bicara, karena kan hanya foto saja dalam video viral, narasinya di berita lanjutnya. Pihak keluarga juga mengaku telah memberi pesan soal video viral tersebut kepada salah satu akun Instagram yang menyebarkan berita miring tersebut. Ada satu Instagram yang aku DM dia langsung hapus, katanya. Ya. Maka dari seluruh rangkaian fakta yang kami sajikan, kami bisa menyimpulkan bahwa sampai detik ini tidak ada fakta dan data pendukung yang bisa menguatkan bukti murtadnya anak Ustadzah Mama Dede. Diperkuat oleh keterangan dari pihak keluarga Mama Dede, yaitu putri satu-satunya Mama Dede, bahwa soal pengakuan seseorang yang mengatasnamakan anak kandung Mama Dede yang murtad itu adalah hoax. Tidak ada nama Alia di keluarga mereka. Terlebih lagi, anak Mama Dede secara fakta hanya 4. 3 laki-laki, 1 perempuan, yang tidak lain adalah Mia yang membantah pengakuan tak jelas itu. Narasi yang dibangun oleh si akun tak jelas Abang Tukang Gosip dan viral62.com akan jadi fakta jika benar-benar membuktikan dengan dokumentasi faktual yang layak dijadikan bukti pendukung. Misalnya, bukti fakta bahwa Mama Dede punya 5 orang anak, 2 perempuan, 3 lelaki. Selain itu, bukan hanya kesaksian si Alia, tapi juga harus menunjukkan dokumentasi yang asli saat bareng ibunya, atau dokumentasi resmi seperti KTP, KK yang di situ memuat nama asli Mama Dede dan suami, dan dokumen itu bisa divalidasi kebenarannya di data resmi negara, yaitu kependudukan dan pencatatan sipil. Ya. Jika tidak bisa, masalah besar bagi kalangan Oten, terutama YouTuber Oten, akan dicap sebagai sponsor penebar hoax atas nama Yesus. Malah saya usulkan, jika berita ini memang benar-benar hoax, maka baiknya YouTuber Oten perlu didaftarkan di Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai penebar hoax terpopuler. Demikian sahabat ulasan fakta kali ini, semoga memberikan informasi dan mencerahkan. Semoga kita bisa terhindar dari berita-berita hoax, akun-akun hoax yang tidak bertanggung jawab membuat runyam suasana sosial di negeri kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.